Cek cek suara. Kita cek dulu suara. Takutnya kita sudah ngobrol kemana-mana, suara kita nggak ada. Cek cek cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Cik Raden, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, yang pasti semua dan harapan yang Cik Raden selalu bermunajat langsung kepada Allah, tidak ada lain selainkan hanya memohon dalam arti kata penyambungkan selarasnya langsung kepada Sang Maha Pencipta, di mana kita adanya hidup di dunia ini. Kadang-kadang kita banyak tidak bisa mengontrol, tidak bisa sedikit banyaknya memahami, apalagi sampai kita dikendalikan sifat-sifat egois, ya. Suara kita aman. Mungkin masih ada sahabat saudara saya pada kesempatan ini masih setia, ya. Artinya masih menyimak adanya mungkin selama berapa hari, berapa minggu ini Cik Raden memang boleh dikatakan sedikit banyaknya tayang di channel YouTube itu memang agak suasananya libur dulu, ya. Bukan berarti Cik Raden tidak tahu dengan proses yang ada, bahkan dapat berita dari sahabat-sahabat Cik Raden itu sangat luar biasa, karena mereka masih menjalankan misi. Bahkan Bang Ri juga sempat terjun, bahkan sempat terkecoh juga karena melihat daripada kejadian-kejadian yang simpang siur terjadi. Akhirnya muncul daripada salah satu sosok, nggak tahu, ya, itu kita nggak perlu terlalu panjang, terlalu lebar mengupas itu. Yang pasti saya sebatas malam ini hanya pengen temu kangen saja, menyapa para sahabat-sahabat Cik Raden yang masih selalu setia, ya, yang masih artinya beraktivitas, yang lagi istirahat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Cik Raden tidak pernah putus yang namanya mendoakan kalian, terutama kalian selalu semoga dalam sehat walafiat, kalian selalu diberikan suatu kekuatan, kenikmatan tiada hingga, ya, sehingga milik dan rezeki yang kalian dapatkan selalu penuh keberkahan yang Allah berikan. Jadi semuanya itu kita selalu yang namanya sambungan, menyambungkan daripada ikatan silaturahmi. Untuk itu sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut kepada tema yang kita bahas pada malam ini, ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan demi pertemuan ini menjadikan suatu ajang silaturahmi kita yang sangat-sangat bermanfaat, ya, bermanfaat, bahagia, ya. Jadi adapun kita berbincang, komentar pada malam ini yang masih
santai ibaratnya ya, selalu ada di rumah lagi pegang-pegang handphone. Ya mudah-mudahan kalian bisa lihat langsung berinteraksi sama Ciraden. Mudah-mudahan kesempatan ini benar-benar kesempatan yang sangat-sangat berharga. Karena kenapa? Segala sesuatu itu sahabat ya, adanya hidup kita ini bukan semata-mata kita ini merasa, bahkan kita ini seolah-olah bagaimana ya, kita benerin kamera dulu biar enak. Sip ya. Yang belum komentar silakan komentar, yang belum hadir silakan, yang sudah hadir silakan komentar. Mungkin kita sapa-sapa, ya mungkin Ciraden juga masih ingat dari mana kalian ya. Moga-moga kalian harapan demi harapan yang terbaik dan lebih baik. Nah, jadi nggak ada sahabat ya yang perlu kita bahas pada malam ini, ajang daripada saya memberikan suatu live streaming pada malam ini, ketika saya juga kaget kenapa dan ada apa ketika saya didatangi sama Bunda Ratu dari Pantai Selatan. Artinya suatu apa ya, amanat yang perlu saya sampaikan. Semoga saja dari sahabat-sahabat Ciraden ya, saudara-saudara Ciraden yang selalu setia, yang mengikuti ya tayangan demi tayangan, walaupun saya sekarang ini jarang upload di YouTube, muncul di channel Beranda Ciraden, tapi yakin ke depan ini mudah-mudahan kita bisa berikan tayangan demi tayangan yang lebih asik, lebih ekstrim, lebih menghibur ya. Karena kenapa? Dunia ini memang suatu perjalanan, apalagi di channel YouTube, memang itu banyak sekali yang namanya interaksi ya, walaupun secara dalam kita hayati, kita rasakan dengan perjalanan-perjalanan itu, mungkin kita semuanya itu bisa kita petik, kita ambil hikmahnya, karena disitulah kandungan pelajaran secara dalam cerminan yang nyata. Itulah yang kalian bisa lihat secara langsung yang Allah berikan, yang namanya indera penglihatan, sehingga kalian bisa mencerna, memilah, memilih ya, artinya mana yang kira-kiranya baik, mana kira-kira yang buruk. Sama halnya sama Ciraden pada malam ini, sembari minumnya sahabat ya, kita santai walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waduh, ini ada madu sahabat ya, kebetulan agak mindeng suara kita ya, ada madu juga. Kita memang biasa minum madu, kalau nggak minum madu kayaknya nggak mantap, karena madu kita ini gimana secara dalam kita dapatkan sungguh keaslian, berkhasiat segala-galanya. Kita minum dulu madu biar mantap. Weh, segar sahabat, enak ngobrolnya. Nikmat, luar biasa nikmatnya sahabat ya. Yang belum di subscribe, Ciraden ingatkan jangan lupa kalian subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dengan subscribe kalian itulah menunjukkan salah satu kearifan, loyalitas sosial kalian mendukung, mengikuti. Adapun permasalahan
artinya pro dan kontra yang namanya di dunia per-YouTubean itu sangat-sangatlah wajar ya. Jadi makanya kalau kalian saya katakan tadi, dengan perjalanan Cik Raden yang selama ini, ya aslinya Cik Raden dari pantai selatan ya, dimana perjalanan Cik Raden sangat luar biasa. Jadi dimana perintah, dimana harus tugas yang harus Cik Raden lakukan, jalani, itulah suatu amanah, suatu pesan, suatu kesan yang harus mau tak mau Cik Raden lakukan. Karena seringkali Cik Raden katakan, tak ada yang Cik Raden banggakan, bukan berarti menduakan. Awas ya, bukan berarti menduakan, tapi di sini adalah salah satu ikatan tautan hubungan yang sangat kental. Ya sekarang ini ya, kalau kalian bisa lihat secara dalam kebatinan ya, artinya yang sudah punya kebatinan tinggi, bisa kalian lihat saya ini sekarang ini lagi duduk sama siapa, berdampingan sama siapa ya. Ya kalau saya mau ceritakan nanti kalian antara percaya dan tidak percaya, tapi kalau secara yang dirasakan sama Cik Raden, karena Ibunda Ratunya Roh Kidul itu selalu ada di samping Cik Raden ya. Nah justru itulah kesan dan pesan beliau yang perlu saya sampaikan, apapun bentuknya, apapun dalihnya. Kemungkinan di sini ada suatu manfaat, kemungkinan ada suatu yang diperlukan. Walaupun beliau hidupnya di dua dunia ya, dunia alam gaib, alam nyata. Adapun secara dalam nyata ya mungkin itu hanya sebatas maraga sukma saja. Tapi kalau secara gaib ya namanya di kayangan, ya mungkin antara percaya nggak percaya, antara iya dan tidak. Tapi itu nggak perlu kita bahas, nggak perlu kita kupas panjang-panjang. Intinya kupasan pada malam ini saya sebatas menyampaikan, siapa tahu dikala para sahabat, saudara-saudara ada yang membutuhkan suatu pertolongan, seperti suatu dalam perjalanan hidup mengalami suatu gangguan, kendala, rintangan, tantangan ya. Apalagi dalam urusan itu rumah tangga, urusan kerjaan, urusan anak, urusan usaha. Banyak sekali urusan dan urusan. Dengan inilah saya menyampaikan, siapa tahu juga ada sedikit banyaknya saudara saya, sahabat saya ya, teman-teman, nenek-nenek, kakek-kakek lah ya, ada niat pengen yang namanya secara dalam jiwa, baik yang dirasa, apalagi dengan lanjut usia, apalagi yang masih labil, pasti gangguan, kendala, masalah pasti ada. Itu pun tergantung daripada kita menyikapi dan bagaimana kita mau berusaha. Karena ingat sahabat ya, Allah tidak akan bicara sama kalian seperti kita bicara seperti ini, tapi Allah melalui bicara sama kalian itu melalui petunjuk dari hati kolbu ya. Jadi kolbu kalian itulah mungkin ketika kalian menyimak, melihat ya, menelaah dalam apa pengertian-pengertian yang saya sampaikan, tergugah, mau, ingin, artinya menghubungi, mencoba untuk mendapatkan suatu jalan, itulah suatu petunjuk yang nyata ya. Jadi kalau yang namanya kalian sudah diketuk pintu hatinya, karena itu yang menggerakkan hanyalah Allah semata ya.
Karena kita hidup di alam nyata, alam dunia, alam semesta ini, makanya kita, kalau kata orang tua saya dulu, apapun bentuknya jalan hidup dan kehidupan ini, bukan berarti kita tidak punya guru, tidak punya perkenalan atau punya hubungan. Tapi pilihlah salah satu, ikuti bagaimana kata hatimu. Nah, kata hati ini, manusia ini aslinya, hancurnya manusia ini bukan dari hawa nafsu. Hancurnya manusia ini bukannya karena badan fisik secara kuat sehebat. Hancurnya manusia ini karena adanya penyakit hati. Itu pesannya. Kalau kita sudah kena penyakit hati, ya kalau sebutan secara dalam medis, kedokteran, yaitu liver ya. Tapi kalau secara dalam kehidupan yang secara nyata, yaitu tadi, banyak sekali tertanamkan di dalam hati ini sifat-sifat yang tidak baik. Bagaimana kita untuk bisa membersihkan, setidaknya bisa menghindari, bisa kita jangan sampai tergolong, terikatkan hal-hal yang tidak baik. Artinya banyak, luas yang tidak baik itu ya. Karena sifat yang akan menghancurkan, saya bilang tadi, pesan yang harus saya sampaikan dari Bunda Ratu tadi, sifat hati kita jangan sampai kita tergolong orang-orang syirik ya. Jauhkan sifat-sifat itu. Kalau kita sudah tertanamkan, bahkan mendarah daging di dalam diri kita, yang sifat di dalam hati tadi syirik sama manusia, khususnya ya, sama orang, itu bukan berarti kalian akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Itu akan mudah berhasil. Kalau tidak percaya, monggo buktikan. Kedua, dengki ya, riya, sombong, ujub, takabur, dan aku dan keakuan. Dikit, singkat, padat, tapi dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin kalian pelajaran-pelajaran yang selama ini kalian dapatkan, bahkan kehidupan-kehidupan kalian, ketika kalian mengalami, kenapa saya ya, di dalam rumah tangga saya ada seperti gejolak, selalu ada keributan. Kenapa ya usaha saya tidak jalan? Kenapa ya saya punya tujuan, kok anak saya seperti ini? Kenapa ya keluarga saya seperti ini? Banyak bener. Ya. Tapi simple, gampang, sangat mudah untuk bisa kita menyikapi itu. Tergantung daripada niat yang tertanamkan pada jiwa kalian. Hanya satu jawabannya. Akan saya kasih tahu kepada sahabat-sahabat, walaupun saya jarang sekali artinya memberikan suatu tontonan, tapi ini mudah-mudahan di live streaming pada malam ini dengan waktu yang dikit ini menjadikan suatu tuntunan jalan kita menuju kebahagiaan, terutama di dunia maupun nanti untuk di akhirat ya. Sambil ngerokok sis. Jadi kalau kalian memahami apa yang saya sampaikan selama ini, bisa mencernanya, berarti kalian benar-benar cerdas ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jangan salahkan yang namanya Allah atau Tuhan ya. Jangan sekali-sekali kalian
Kenapa ya Allah selalu ada musibah? Kenapa ya Allah usaha saya kok sepi? Kenapa sih ya Allah kok tanaman saya dimaling orang, katanya. Ingat, segala sesuatu itu Allah itu sudah memberikan kepada kita bagian masing-masing, bahkan kehidupan pun. Sinyal. Kenapa saya katakan seperti itu? Hanya satu jawabannya, ya. Satu jawabannya. Kalau kalian sudah menanamkan sifat sadar dan kesadaran yang ada di dalam lubuk hati kalian, boleh kalian pegang pembicaraan saya, acuan apa yang saya sampaikan. Hanya kalian cukup sadar, dan sadar. Artinya, kata-kata sadar, kalau terhadap diri kita sendiri, nanti dulu kepada orang, ya. Ini khusus kepada sahabat-sahabat saya dulu, ya, yang mendengarkan, yang menyimak, ya, yang menelaah. Suatu contoh yang logika, yang logis, yang bisa kita mudah pahami. Ini contoh yang logis tadi, ya. Saya contohkan. Umpamanya kalian punya usaha, bergandengan seperti inilah, ya, berdekatan. Nah, hal itu pun, jualannya pun, usahanya pun sama. Jualannya sama, seperti madu, seperti ini jualannya. Tetapi, ketika ini jelas mutlak hak kalian, ini punya orang lain. Ketika orang ini usahanya sama tadi, dia tinggalkanlah tempat ini, entah kemana lah, beli makan lah contohnya gitu, ya. Ada yang beli bukan ke tempat kalian, ke tempat ini, sedangkan orangnya nggak ada. Ketika kalian melihat karena orangnya nggak ada tadi, gimana caranya? Ya udah Bu, sini aja, ini sama. Nah, pergilah orang itu ke sini, belilah dia sama kalian. Tapi orang itu maunya ini. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa kalau mau yang itu, nanti sama aja, nanti ini barangnya ini, nanti langsung saja sama saya, nggak apa-apa. Padahal dia nggak tahu siapa yang punya. Dijual lah orang ini tadi, tetap dengan harga umpamanya 100.000. Karena kalian tidak rasa punya sadar diri, hanya tahunya keuntungan mendapatkan uang tadi, ya. Orang ini belum pulang. Jadi madu tadi ditukar begini. Kalian dapat duit, orang itu enggak, padahal dia pengen barang ini. Secara dalam nyata, kalau kalian tidak sadar, ngapain orangnya nggak ada? Mendingan saya tukar aja, katanya. Orang madunya sama, yang penting gue dapat duit. Satu, kalau kita bicara hak, bukan hak kalian, kenapa kalian akui? Bukan rezeki atau milik kalian, kenapa kalian? Karena satu kuncinya, ya, simple, gampang. Karena kalian tidak punya kesadaran. Tapi kalau sadar, ya Allah, mungkin ini suatu perjalanan amanat
yang perlu saya sampaikan karena orang yang nggak ada. Saya sampaikan apa adanya, karena itu bukan hak saya. Baru begini. Itulah yang namanya salah satu contoh kalau kita sudah sadar. Yang belum maksud, yang belum nyambung, silakan komentar. Ya. Nah, disinilah suatu pesan dan kesan daripada Bunda Ratu untuk saya sampaikan. Jangan sampai penyakit kita yang selalu kita rasakan mengeluh dan keluh, berkunjung, cari obat, cari pengobatan, sakit, dokter, wah kemana-mana, nggak kunjung-kunjung sembuh, sampai kakinya bengkak, nggak bisa jalan, sibuk, ya Allah, oh ya Allah, gimana ya Allah, minta tolong ya Allah katanya, supaya saya dimudahkan untuk sehat. Ya Allah itu nggak nyiksa kalian, ya. Yang nyiksa itu ya kalian sendiri, penyakit kalian yang kalian derita itu. Tapi ketika kalian menanamkan rasa sadar, berarti saya ini sakit, berarti harus berobat. Berarti Allah itu pasti menciptakan obatnya. Gimana caranya? Kebukalah pintu kolbu kalian, mata lahir kalian melihat, oh iya, ada katanya obatnya begini. Seketika kalian bisa hubungin siapa, ya. Oh ini mungkin salah satu contoh, karena saya lihat itu obatnya sangat bagus, sangat jitu katanya, sangat sakti. Ketarik, yakin, langsung beli obat. Nah itulah salah satu petunjuk yang nyata, ya. Adapun yang tidak nyata itu mungkin kalau sama Cik Raden bisa Cik Raden tahu, bisa lihat ya. Nah jadi intinya mah ya, kalau kalian sakit jangan takut, tidak ada obat. Yang jelas di sini Cik Raden membuka sebuka-bukanya. Sudah katakan tadi, penyakit yang harus kita buang itu penyakit hati, yang perlu kita jalankan perintah, karena kita bahasanya secara dalam utusan sudah jelas. Baginda Rasulullah SAW ketika dapat wahyu terakhir, dia didatangi malaikat Jibril, suruh baca Iqra, ya, Iqra katanya. Jadi bacalah, ya. Bacalah itu bukan berarti tulisannya itu Iqra, ya, bukan. Jadi bacalah. Dengan adanya kehidupan ini, dengan kita hidup ini, kita rasakan, ya, baik nikmat, enggak nikmat, keluh kesah perjalanan, ya. Simple, gampang. Apabila kita mau makmur, mujur, cukup satu, sadar. Kalau sudah sadar berarti sudah menanamkan jiwa kesadaran dalam diri kita. Kalau diri kita sudah siap, artinya melawan, membentengi apapun badai. Bukan dalam hati kata kita nerima apa adanya, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh yang namanya sifat nerima apa adanya, itu nggak boleh. Allah itu maha, saya katakan maha segala-galanya. Dialah yang segala di alam semesta ini sudah diciptakan. Tinggal bagaimana yang saya bilang tadi itu, ya. Maka dari itu, sahabat-sahabat, saya yakin walaupun sekelumit yang saya sampaikan ini di live streaming atas pesan dan kesan, mudah-mudahan kalian ke depan lebih tenang, lebih nikmat hidup ini, ya. Tapi kalau kalian masih menyimpan sifat-sifat yang saya bilang tadi itu, boleh ketok kuping Cik Raden. Alamat hidup kalian nggak bakal bahagia, hidup kalian nggak bakal yang namanya
mendapatkan suatu kedamaian. Yang ada musibah petaka yang ada. Kalau nggak percaya, buktikan. Walaupun itu proses, mudah-mudahan pesan Bunda Ratu ini sudah saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sudah saya katakan tadi, apabila kalian membutuhkan suatu pertolongan, baik itu secara penyakit medis maupun non medis, baik dalam urusan itu pekerjaan, urusan perjodohan, urusan rumah tangga, urusan usaha, dan urusan yang lain-lain, secara lahir batin, lillahi ta'ala, mudah-mudahan ada keajaiban yang Allah berikan. Saya siap membantu, menolong, tidak lebih dari itu, ya. Adapun segala sesuatu itu kita kembalikan, kita syariat di alam semesta ini, hakikatnya tetap kembali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih yang sudah hadir. Nenek dari mana ini? Nenek cantik. Wah, nenek tapi cantik dari Pasuruan. Terima kasih sudah hadir. Tasmin, assalamualaikum Cik. Kenapa jarang tayang? Dari Muara Enim. Siap. Dari Muara Enim wong kita galau ya. Nah, Muara Enim. Yo. Farida, assalamualaikum Kalimantan. Masih setia. Makasih Farida. Rofiah, Iroh. Ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Sudah lama nggak live ya. Mantap, lancar semua. Amin. Sehat-sehat Rofiah. Mas Diana, ya, salam santun Cik, lama tak tayang. Ya, betul. Yang jelas hubungan kita, komunikasi kita masih lancar, apalagi yang sudah masuk member Cik Raden, member Bang Re ya. Kalian ada apa-apa, langsung kontak langsung. Mau sama Bang Re Lampung bisa, sama Cik Raden bisa. Karena kita sudah buat grup. Inilah suatu kemudahan, keenakan kita membuat member. Yang belum sama Cik Raden silakan. Anda sah ya. Assalamualaikum Ponorogo. Waalaikumsalam. Jauh juga dari Ponorogo. Ya sudah malam enggak streaming ya, betul. Panjang umur, amin. Dapa ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Cik Raden, nek lampir kembalikan ke tempat asalnya. Dipagar goy supaya tidak bisa keluar lagi. Iya, kita kunci aja itu. Iya, makanya kalau Cik Raden turun, lebur sudah itu nanti. Iya. Biarkan sahabat-sahabat Cik Raden lah yang masih punya kemampuan ilmuwan tinggi, mereka yang hantam itu nanti. Ya, Dapa gimana Dapa? Yang bangkit mampir. Ya, siap. Ilan Musafir ya. Ya. Terima kasih. Dapa ya. Modrika ya. Salam Modrika, sehat-sehat Modrika. Gimana Modrika? Cik Raden bersama tim Bang Re, salam sehat ya. Lampung Timur, Jawa Timur, Malang ya, sehat-sehat Modrika ya. Domik Janit, namanya bagus sekali. Salam silaturahmi Pak, semoga sehat selalu ya. Sama-sama, saya juga sudah mendoakan kalian, walaupun tidak menyebutkan, saya langsung khusus kepada subscriber pengikut. Semoga kalian diberikan oleh Allah yang namanya kesehatan, rezeki yang melimpah ruah ya. Puji ya, gimana Cik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana kok tidak bantu Bang Ri biar cepat tuntas Cik, kasihan masyarakat jadi korban. Hehehe. Siap. Iya. Kalau nanti Cik kalian sudah turun, babak belur, babak bunyak, babak bingkas galuh itu nanti ya. Aisyah, ya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jawa Timur ya. Mudah-mudahan segala urusan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Doa kalian, dukungan kalian, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Yang jelas ikatan hubungan silaturahmi, ikatan persaudaraan, itulah salah satu silaturahmi yang paling terbaik di alam semesta ini. Yang namanya bersaudara, tidak yang namanya harus sedarah. Yang namanya saudara itu pun dimanapun, karena Allah sudah mengatakan seudara ya.
Itu kalau kalian nyambung apa yang saya ucapkan tadi, benar-benar yes, seudara, ya. Kalau udara itu bahasa nasional, kalau bahasa Arab itu ruh, kalau bahasa dalam tubuh itu nyawa, ya. Ingat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat. Disitulah salah satu tautan ikatan hubungan ketika ruh suci yang Allah titipkan kepada kalian mudah-mudahan tergolong yang mendapatkan keriduan selalu sampai akhir hayat, ya. Perbaiki yang namanya sholat. Jangan sampai sholat kita sebatas hanya mengunggurkan kewajiban saja, ya. Tapi dudukkanlah arti sholat. Alif lam lam ha, lam alif lam lam awal lam akhir ha, ya. Disitulah kalian akan bisa mengerti. Disitulah ada kandungan, disitulah ada hubungan, ada tautan, di mana disitu ada air, api, angin, tanah, ya. Nur cahaya, nur Muhammad, nur insan, ruh Allah, ya. Jadi kalau saya bilang tadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada suatu faedah, manfaat. Nah, apabila kalian mau pesan madu, monggo hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 500 63346. Apabila kalian mau mustika dari Bunda Ratu ini, inilah mata yang gaib bisa menembus ke alam. Tidak sembarangan. Apabila mau, saya kasihkan kepada sahabat-sahabat, ya. Saya pamit. Kita lanjut besok. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.